Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang belajar ya dari kasus yang dialami oleh Gus Miftah ya, kaitannya dengan Satrio Wirang ya. Satrio Wirang itu kondisi seseorang yang jatuh ya. Jatuhnya ya macam-macam. Ya seperti kita ketahui jatuhnya si Gus Miftah ini karena dia menghina gitu ya. Ya. Entah itu tidak sengaja, entah itu disengaja, atau entah itu sudah menjadi karakternya gitu ya. Ya, kalau kita merunut ya dari video-video yang muncul ya belakangan ini ya itu sudah menjadi karakternya gitu. Ya, ibarat sepandai-pandai tupai melompat ya akhirnya juga akan nyungsep juga gitu. Anda paham enggak dengan filosofi itu ya? Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya nyungsep juga. Ini adalah sebuah kondisi ya yang dialami oleh Gus Miftah. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya nyungsep juga. Ya kita tidak menghakimi Gus Miftahnya, tapi kita mencoba untuk mendapatkan pelajaran dari peristiwa tersebut. Gus Miftah ini orangnya sudah mendapatkan jabatan yang tinggi, ya, mendapatkan makom yang tinggi di dalam berdakwah, harus punya masalah gitu ya. Ya. Nah, berawal dari lokalisasi tuh, masanya dilokalisasi, berdakwah yang kontroversial dilokalisasi, akhirnya terkenal, akhirnya masuk ranah politik, akhirnya jadi staf. Ya. Nah, artinya secara kekuasaan dia sudah berada di dalam kondisi satrio, ya. Tapi tiba-tiba terjadi ya jatuh. Akhirnya menjadi wirang. Lah ini yang disebut dengan Satrio Wirang. Apakah weton Selasa Pon punya Satrio Wirang? Inilah semua weton itu punya potensi untuk terjadi Satrio Wirang. Nah kebetulan ya saya lihat di dalam primbonnya Gus Miftah ini Rabu Pon punya potensi Satrio Wirang. Ya memang ada beberapa ya teman-teman ya. Weton yang punya potensi Satrio Wirang. Tapi kalau menurut saya pribadi 35 weton itu semuanya sama. Ya. Punya potensi untuk dijatuhkan. Punya potensi untuk terjatuh. Dijatuhkan ada potensi, terjatuh dengan sendirinya juga ada potensi. Nah, pelajaran yang kita petik di sini adalah semakin tinggi seseorang, ya, itu juga kalau kita tidak punya kontrol terhadap diri kita, itu sangat-sangat berbahaya. Banyak terjadi teman-teman ya. Satrio Wirang ini banyak terjadi ya. Contoh misalkan, Sindek Blitar itu siapa? Gus Samsudin. Itu kan juga tinggi, ya. Tiba-tiba jatuh. Ya, siapa lagi? Banyak yang sudah berada di puncak itu akhirnya jatuh. Ya karena kesalahannya dia sendiri. Ya. Ilingnya itu kurang, ilingnya kepada Tuhan itu kurang. Coba Anda lihat ya, manakala dia berada di dalam kondisi yang berada di jalan Tuhan, terus berada di dalam kondisi yang berada di dalam politik, atau berada di jalan dunia, itu beda ya teman-teman ya. Orang itu ketika berada di jalan harta, tahta, kekuasaan itu kadang lengah gitu. Spiritualnya lemah. Ya sudah pasti ibadahnya mulai melempem, tirakatnya mulai melempem. Ya, itu yang terjadi sehingga terjadi Satrio Wirang. Selanjutnya pelajaran yang kedua, kita petik dari penjual teh. Itu geni, sabdo tadi. Ya, peristiwa yang terjadi di tempat itu ya, ketika semua mata memandang dia ya, karena digoblokkan, semua mata memandang dia tidak bisa berkata apa-apa ya.
nyesek ya, ibarat dunia itu sudah kiamat gitu ya. Ya, misalkan kiamat itu kan soro ya. Hancur bumi dan sebagainya, gempa bumi itu kan soro ya, tapi ditanggung wong akeh. Tapi dalam kejadian itu dia tanggung sendiri. Semua mata melihat menghakimi dia gitu. Akhirnya dia batin sama yang tua, sama yang di atas. Ya Tuhan, kok saya digenikan? Akhirnya terjadilah itu geni. Menjadi sabab musabab satrio wirang bagi Gus Miftah. Dan si orang tua ini pun juga nanti suatu saat pasti menyesal. Kenapa? Dia pun juga mengidolakan Gus Miftah. Ya dia datang ke pengajian itu walaupun untuk jualan, tapi dia juga mengidolakan dia gitu. Hanya karena sakit hatinya dia bisa menjatuhkan seorang public figure misalnya. Orang yang sudah terkenal jatuh, sudah tidak ada harganya lagi. Dia akan menyesal. Itulah bahayanya itu geni. Ada satrio wirang kita bisa ambil manfaatnya, ada itu geni kita ambil manfaatnya. Supaya tidak terjadi pada diri kita. Ya, dua-duanya sama pengendalian diri. Nah, ini yang Anda harus lakukan. Ya. Menanggapi komentar saudara kita, ini selanjutnya tak jawab komentarnya. Kelahiran Selasa Pon itu apa yang jadi istimewanya? Yang jadi istimewanya adalah kelakuan Anda. Ketika kelakuan Anda ini positif, ya, pasti akan menjadi istimewa. Ya, jadi dia ini berkomentar di salah satu video saya yang membahas Selasa Pon itu orangnya angker. Ya sebenarnya kalau Anda tidak ingin angker itu sederhana. Ya. Anda harus menjadi istimewa. Lah untuk istimewa itu harus dibangkitkan, harus dikejar, harus diupayakan. Demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.